Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusmawati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin menjawab beberapa soal dari tugas akhir semester Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eka, SPD, MPD. Berikut adalah penjelasan saya. Baik, soal pertama yaitu menurut Anda bagaimanakah cara memilih strategi yang tepat dan apa saja yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Jawaban saya adalah banyak metode pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam menyajikan pelajaran kepada siswa-siswa, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi penampilan, metode studi mandiri, praktikum, dan lain-lain. Dan masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mengajar merupakan usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek efektif dan aspek psikomotor. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Strategi belajar yang tepat akan menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan cara berpikir siswa, dan strategi yang efektif dapat memudahkan siswa dalam belajar dan mengerti apa yang diajarkan oleh kita sebagai guru. Kita sebagai guru pun harus kreatif dalam mengajarkan siswa agar siswa merasa nyaman dan senang saat diajarkan. Dengan begitu, siswa bisa lebih berkembang saat kegiatan belajar mengajar. Jadi itu dia jawaban saya dari persoalan nomor 1. Baik, soal nomor 2 yaitu apakah strategi peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan, dan utarakan pendapatmu. Menurut saya, strategi peningkatan kemampuan berpikir cocok jika diterapkan di dalam jenjang pendidikan SMP dan SMA. Karena pada jenjang itu, siswa sudah terbiasa berpikir dan menganalisis topik pembelajaran dan akan lebih mudah sebagai guru untuk melihat kemampuan berpikir siswa. Dan strategi ini tidak cocok jika diterapkan untuk jenjang sekolah dasar dari kelas 1 sampai 3. Karena pada jenjang itu, siswa belum terbiasa menganalisis dan menjawab apa yang ditanyakan guru. Meskipun iya, guru hanya bisa menanyakan topik yang ringan dan mudah dijawab oleh siswa. Jadi itu dia jawaban saya terkait soal nomor 2. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, apa yang akan Anda lakukan jika strategi yang Anda terapkan ternyata tidak membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan Anda jika bertemu dengan kasus demikian? Jawaban saya yaitu yang akan saya lakukan pertama kali mencari tahu apa kendalanya yang bisa menyebabkan hal tersebut. Setelah itu bertanya kepada siswa apa yang membuat motivasi belajarnya menjadi turun. Setelah tahu alasannya, saya akan mencoba beberapa metode lain agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran yang saya terapkan. Kita sebagai guru harus bisa mengembangkan cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Tentu saja kita sebagai guru bisa melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan. Yang kedua yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, kita sebagai guru bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia dan pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan mereka antusias dengan metode yang kita terapkan. Yang selanjutnya, memanfaatkan media belajar. Tentunya media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa, seperti berupa video belajar beranimasi dan masih banyak lagi yang tersedia di internet. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang guru berikan. Itu dia jawaban saya di soal nomor 3. Soal yang keempat yaitu jelaskanlah makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas. Pembelajaran induktif yaitu pembelajaran yang proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju yang bersifat umum. Sesuatu yang bersifat khusus menekankan pengalaman siswa di lapangan seperti penelitian, pengamatan, observasi terhadap sesuatu. Dan pendekatan induktif
dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip atau aturan-aturan. Guru dalam praktek pembelajarannya diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau aturan yang lebih umum. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan cara berpikir menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus, artinya dari konsep teori menuju fakta. Deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori yang bersifat umum lalu meningkat ke penerapan teori atau contoh. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Jadi itu dia penjelasan dari strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Yang selanjutnya yaitu cara mengimplementasikan pembelajaran induktif di kelas. Yang pertama yaitu siswa melakukan pengamatan pada hal-hal yang bersifat khusus, lalu guru akan membimbing supaya dapat ditemukan kesimpulan secara umum atau general. Yang kedua, kegiatan utama yang harus dilakukan siswa dalam pendekatan induktif yaitu mengamati, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, serta menganalisis sesuai konsep berpikir masing-masing. Fakta khusus menjadi sebuah konsep baru yang lebih umum. Yang ketiga, menyajikan contoh khusus tentang konsep, prinsip, dan aturan yang membuat siswa dapat menemukan hipotesa atau perkiraan yang sifatnya umum dari konsep tersebut. Dan yang terakhir, memberikan bukti-bukti berupa beberapa contoh tambahan yang bisa dijadikan sebagai penyangkal hipotesis. Jadi itu dia cara mengimplementasikan pembelajaran induktif di kelas. Berbeda dengan deduktif, cara mengimplementasikan pembelajaran deduktif di kelas yaitu yang pertama, guru memilih suatu konsep, prinsip maupun aturan yang nantinya akan disajikan melalui pendekatan deduktif. Yang kedua, guru menyajikan prinsip dan aturan yang sifatnya umum disertai dengan definisi dan contohnya secara lengkap. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh yang sifatnya khusus supaya siswa dapat menemukan dan membuat sebuah hubungan antara prinsip yang umum dengan kondisi khusus yang ditemukannya. Dan yang keempat, guru menyajikan bukti khusus sebagai penunjang untuk menyangkal atau menolak sebuah kesimpulan bahwa kondisi yang khusus tersebut bukan merupakan gambaran dari keadaan yang sifatnya umum. Jadi itu dia cara mengimplementasikan pembelajaran deduktif di kelas. Itu saja pemaparan dan jawaban dari soal-soal dari tugas strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.